selama pandemi ini yang konsul ke Kak Widya putar keuangan? Banyak banget. Kalau misalnya nggak mulai merencanakan keuangan dari dini, wah ini saat ada Ya. pandemi aja udah mulai ketar-ketir gimana kalau ada kejadian lainnya yang nggak bisa Iya. diantisipasi, investasi dana pendidikan nggak keganggu sama sekali saat pandemi ini. Buat dia yang udah kerja sekian tahun kok tabungannya cuma Hmm. segini gitu kan. Karena sadar atau enggak gitu kan, Hmm. keuangan Hmm. ini jadi masalah di setiap lini kehidupan gitu. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Wih, Oke. halo Kak. Halo Kang. Iya. Aku panggilnya Oke. Kakak, Mbak, atau Ibu Widya. Enaknya apa terserah, mau kakak mau teteh terserah deh, apa aja. Tapi asli Bandung ini, Kak Widya ini. Asli Bandung Kang. Waduh, Mojang Bandung ya. Iya, Mojang Bandung. Mojang Bandung. Apa kabar nih Kak Widya? Baik, alhamdulillah. Kang Gege gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong ya, harus Alhamdulillah. ceria tiap hari ya, harus semangat. Betul, harus semangat. Meskipun dalam era pandemi seperti ini gitu kan, semuanya terbatas gitu kan, semuanya dibatasin juga. Nah kalau boleh tahu nih, kesibukan Kak Widya ini selain sebagai konsultan keuangan gitu, apalagi nih yang lagi digarap sama Kak Widya? Oke, jadi aku selain sebagai konsultan, sebagai financial planner ini, kita suka ada literasi keuangan. Jadi nanti bulan-bulan Januari ini udah ada webinar juga, nanti sore pun aku bakal ngisi webinar barengan sama Gwen, terus juga nanti beberapa hari kemudian juga nanti akan ada webinar lagi. Kesibukannya itu ngasih literasi keuangan, bikin konten juga, konten IG, konten YouTube gitu. Jadi bisa banget dipantengin kalau teman-teman yang mau belajar soal keuangan. Nah, berarti Kak Widya sebagai konsultan ini udah berapa lama nih? Aku udah jalan 2 tahun lebih, kayaknya udah 2 tahun mau 3 tahun. 2 tahun lebih ya? Iya. Oh, selama jadi konsultan mungkin permasalahan keuangan yang sering dicurhatin gitu ya, menurut Kak Widya yang paling sulit itu seperti apa sih? Yang paling sulit adalah biasanya sih saat mereka belum kenal sama keuangannya sendiri. Jadi kan kebanyakan dari kita tuh belum kenal sama keuangannya sendiri, sedangkan kita ini BM-nya banyak banget, pengen ini, pengen itu gitu kan, betul kan? Tapi kita belum kenal sama keuangan kita sendiri. Jadi biasanya itu sih, jadi kita akan bantu untuk kenal dulu sama keuangannya, entah dia biasanya adalah misalnya masih punya banyak cicilan gitu kan ya, atau misalnya dia masih sulit buat nabung, suka boros gitu. Nah kita bantu dulu beresin itu dulu, nanti kalau udah beres punya money habit yang baik, ini kita udah mulai bisa nambah asetnya pelan-pelan, kayak seperti itu sih, gitu biasanya. Oke. Itu basicnya lah ya, sebelum melangkah ke yang lebih dalam artian step selanjutnya gitu ya. Iya, nah, betul. Kak, banyak nggak sih selama pandemi ini yang konsul ke Kak Widya putar keuangan? Banyak banget, malah karena pandemi ini, terus juga mungkin orang-orang kan pada work from home nih, terus akhirnya sering mungkin pas istirahat kan bingung juga nih mau ngapain, terus akhirnya mungkin nge-scroll IG segala macam atau YouTube, atau misalnya sekarang dengerin podcast pun ya udah ada gitu kan untuk literasi keuangan gitu. Dan akhirnya mereka baru sadar pentingnya perencanaan keuangan. Dan ini banyak banget yang konsul nih soal keuangannya, apalagi saat pandemi seperti ini. Banyak akhirnya orang yang sadar bahwa kalau misalnya nggak mulai merencanakan keuangan dari dini, wah ini saat ada pandemi aja udah mulai ketar-ketir gimana kalau ada kejadian lainnya yang nggak bisa diantisipasi. Itu saya harus nyiapinnya kayak apa, kalau ada pandemi lagi selanjutnya ini saya harus nyiapin apa. Nah ini mereka akhirnya sudah mulai aware nih bahwa perencanaan keuangan itu penting banget gitu. Nah untuk rate usia yang konsul ke Kak Widya berarti dimulai dari rate berapa nih biasanya? Apakah yang harus sudah bekerja atau mungkin mahasiswa juga? Oke. Mungkin kalau mahasiswa pun ada sih sekarang. Mahasiswa, saya udah amazed ya sekarang mahasiswa malah sudah melek keuangan gitu. Sedangkan zaman saya itu belum ada gitu kan ya, belum ada platform seperti ini. Yang mahasiswa pun ada yang sudah berkonsultasi.
apalagi konsultasi via aplikasi Finansialku tuh banyak banget mahasiswa. Jadi buat teman-teman mungkin di sini ada yang mahasiswa mau konsul, silahkan langsung aja pakai aplikasi Finansialku. Dan biasanya sih rentang-rentang fresh grad gitu ya, milenial. Biasanya kalau mereka dari single yang sudah mau menikah biasanya sudah mulai kepikiran tuh gimana cara ngatur keuangannya. Apalagi sudah menikah itu pasti sudah mulai concern banget untuk mengatur keuangan gitu. Jadi biasanya itu sih kalau aku lihat sih rata-rata dari mahasiswa pun mereka sudah ada. Mungkin rata-rata usia 25 tahunan lah, 25 tahun ke atas itu mulai yang concern banget gitu. Kalau mahasiswa kan lebih kayak gimana sih cara ngaturnya gitu. Kalau yang 25 ke atas kan sudah mulai ini gimana nih strateginya kan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mahasiswa ibaratnya kayak pengenalan dulu lah ya. Pengenalan dulu cara memanage uang tuh kayak gimana gitu kan, keuangan gitu kan, ke depan itu kayak gimana. Sedangkan mungkin rate umur 25 atau mungkin orang-orang yang sudah berumah tangga atau mungkin yang sudah bekerja itu harus udah mulai untuk terjun gitu ya, mempraktekkan dalam artiannya ya. Betul. Nah, Kak Widya, mungkin ada aku pengen sedikit kayak mengulik sebagai Kak Widya sebagai konsultan nih. Mungkin ada kesan tersendiri nggak sih selama Kak Widya sebagai konsultan, atau mungkin ada kayak hal apa ya terbesar yang mungkin dialami, ini nih enaknya sebagai konsultan aku bisa berbagi motivasi atau mungkin berbagi rencana-rencana untuk masalah finansial. Oke. Jadi sebenarnya jadi aku jadi konsultan keuangan ini sebenarnya nggak kepikiran sih dari dulu gitu. Cuman dari dulu tuh cita-cita aku adalah pengen ngebantu orang, pengen influence people. Tapi aku nggak tahu gimana cara influence people in a good way-nya gitu. Karena aku melihat kayak ini orang-orang yang influence kayak konsumtif segala macam. Aku pengennya yang baik gitu. Gimana caranya? Aku nggak ngerti. Aku waktu saat itu belum tahu gimana caranya. Lalu bertemulah, lu dikasih kesempatan untuk menjadi konsultan keuangan, dan ini kerasanya bener-bener akhirnya aku bener-bener bisa bantu orang secara langsung gitu. Jadi dari yang awalnya mungkin yang lebih kerasa adalah saat pandemi gitu. Jadi pas pandemi ini klien-klien aku ya yang sebelumnya itu yang sudah menjadi klien aku, mereka pas pandemi langsung curhat ya. Aku langsung kayak, wah Mbak, thank you banget nih, aku udah ketemu Mbak dari dulu. Karena pas pandemi ini aku ngerasa keuangan aku ya aman-aman aja karena udah nyiapin semuanya. Bahkan dia sudah berkeluarga, investasi dana pendidikan nggak keganggu sama sekali saat pandemi ini karena memang sudah nyiapin dari sebelum-sebelumnya. Itu sih aku ngerasa seneng banget. Terus dari orang-orang yang nggak bisa nabung, yang awal-awal tuh ke aku tuh kayak tabungannya tuh kayak buat dia yang udah kerja sekian tahun kok tabungannya cuma segini gitu kan. Wah ini nggak bisa banget nih, kita harus mulai targetin, bikin tujuan segala macam. Dan akhirnya setelah pakai jasa aku, dia itu udah bisa ngumpulin asetnya udah bagus banget, udah punya, sudah tertata gitu. Dan dia kayak ngerasa udah, wah Kak ini aku seneng banget ketemu Kak karena aku sekarang udah tahu nih cara nabungnya gimana, cara investasinya gimana gitu. Aku senengnya seperti itu. Dan aku juga tuh kemarin tuh ada satu mahasiswa yang akhirnya konsultasi sama aku. Dan dia tuh selang sekitar setahun kemudian dia balik lagi ke aku bilang, Kak dana darurat aku udah mulai terkumpul nih. Setelah itu aku mau investasi, ini seneng banget gitu. Jadi aku bisa bantu mereka secara langsung untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bahagia dan sejahtera juga. Jadi mereka saat-saat seperti ini tuh udah nggak khawatir lagi gitu, dan malah mereka langsung curhat gitu kan. Aku seneng banget sih saat mendapatkan cerita dari mereka gitu. Iya. Jadi kayak apresiasi dari sendiri ya ketika kita bisa membantu seseorang gitu kan menjadi lebih baik gitu dalam sektor, dalam artian finance gitu kan. Yes. Itu apresiasi diri banget ya Kak Widya ya. Betul banget. Karena sadar atau enggak gitu kan, keuangan ini jadi masalah di setiap lini kehidupan gitu. Jadi jangankan kita ngomong berumah tangga, dalam pertemanan aja, kalau ada teman satu yang hutang aja udah jadi masalah gitu kan. Udah banyak banget tuh pos-posan soal utang gitu kan. Nah, itu di pertemanan, apalagi di pekerjaan itu menjadi salah satu faktor permasalahan. Kalau misalnya kita keuangannya belum oke, itu kan pasti pas kerja kepikirannya, duh
nanti cicilan gue bayarnya gimana ya bulan depan gitu kan. Kepikirannya akan seperti itu terus gitu kan. Sedangkan kita harus produktif nih di pekerjaan. Nah, kalau keuangan kita udah oke, kita udah gue udah tahu kok kalau misalnya ada kejadian seperti ini gue akan seperti ini, kejadian seperti ini gue akan seperti ini, rasanya kehidupan kita akan jauh lebih sejahtera. Dan ya kalau aku bilang ya, tidur akan jauh lebih nyenyak sih gitu. Iya. Jadi tidur tuh kayak udah nggak ada beban banget gitu. Iya, betul banget gitu kan.